Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin basyirin nadhir sirajim munir imamil muttaqin wa imamis salihin wa ala alihi wa ashabihi sumusul ilmi wal irfan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Haji Woto, masih muda tambah ganteng ya, para pengurus semuanya, MC kita Pak Hanjar, juga para sesepuh Mushola Al-Musaddiq. Yang mantan tentara nggak ada orangnya. Siapa itu? Lupa. Apa lagi sakit? Pak Haji Nasir. Pak Edi tambah ganteng aja perasaannya. Tak kira kiai dari mana, ternyata Pak Edi. Tampangnya tambah karismatik. Semuanya yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan dan mendapatkan ampunan dosa. Yang punya hutang segera Allah memberikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan Allah beri rumah yang luas dan barokah. Yang belum punya kendaraan, mungkin belum punya Pajero, mudah-mudahan Allah segera berikan kendaraan yang barokah. Ngomong yang enak aja di sini, Mas. Tapi biasanya itu benar. Biasanya kadang-kadang ucapan di majelis ilmu itu 90% itu terkabul. Karena saya pernah diundang ceramah di Ciputat, di kampus yang waktu itu masih nyewa. Waktu itu saya ngomong, insya Allah dalam 2 tahun lagi kampus ini punya sendiri, punya lahan sendiri. Benar, akhirnya berdiri di daerah Depok, kampus sendiri. Ya, kita ngomong yang enak di majelis ilmu. Tapi saya nggak berani ngomong, mudah-mudahan yang mau nambah istri segera nambah, nggak berani ya. Takut ntar diomelin ibu-ibu lagi. Alhamdulillah, Allah beri kemampuan kita menikmati bulan Sya'ban, dan ini adalah akhir-akhir hari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, umur yang barokah, sehingga ketemu bulan Ramadan sampai selesai dan mendapatkan pahala Ramadan dan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan nanti pada bulan Ramadan Allah sehatkan badan kita sehingga kita maksimal dalam ibadah. Sebab kalau sakit juga nggak enak. Walaupun dalam sakit itu juga ada pahala, tapi ya nggak enak. Mau traweh, berat, puasa, nggak bisa, makan pahit, nggak enak. Tapi dalam sakit juga ada pahala. Ya kita jangan berdoa juga supaya dikasih sakit. Kan doanya kan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Jadi kita minta kepada Allah dikasih kesehatan, bukan minta sakit. Walaupun dalam sakit ada pahalanya. Tapi bagaimanapun juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan dari Allah ditambah keberkahannya. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini Allah beri kemampuan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling ideal, manusia yang paling sempurna ibadahnya dan akhlaknya itu Rasulullah. manusia yang paling ideal dalam cara perjuangannya adalah Rasulullah SAW.
Kita ini cuma ittiba, nutur. Jadi sebenarnya kita itu nggak usah pusing-pusing dalam ibadah, ikutin Rasulullah. Akhlak juga nggak usah pusing-pusing, nggak usah menggali secara filosofi yang dalam, udah ikutin Rasulullah, selesai. Dan gampang, walaupun kita tetap tidak seperti Rasulullah SAW. Jangan jelimet pemikiran kita itu. Rasulullah teladan yang terbaik dalam ibadah, Rasulullah teladan terbaik dalam perjuangan, Rasulullah teladan terbaik dalam akhlak. Ikutin, selesai. Cuma kadang-kadang kita itu nggak mau ngikuti Rasulullah. Bukan kadang-kadang, sering. Ya saya pribadi lah. Cara makan aja nggak kayak Rasulullah, cara minum aja nggak kayak Rasulullah. Tapi bagaimanapun juga, mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini pertemuan pengajian minggu terakhir. Di mana-mana udah penutupan. Ahad kemarin saya mengadakan penutupan di Bogor, Cilengsi, diundang. Ada acara penutupan pengajian. Ya sebenarnya bukan penutupan selesai, tetapi adalah berhenti sejenak untuk menyambut bulan Ramadan. Emang salafus soleh pernah mengadakan penutupan? Banyak. Contohnya Imam Malik kan kajian hadis, kitabnya yang terkenal dengan Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu pernah dihafal Imam Syafi'i dalam 1 minggu. Jadi sebelum ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal duluan tuh kitabnya. Al-Muwatta banyak, tetapi Al-Muwatta yang paling barokah adalah Al-Muwatta'nya Imam Malik. Sebagaimana Arba'in Nawawi itu banyak, Arba'in itu banyak, kitab Arba'in. Tapi yang paling terkenal di dunia adalah Arba'in An-Nawawi. Nah, Imam Malik ketika menjelang Ramadan begini, ditutup pengajiannya, dibungkus kitab-kitab hadisnya, ditaruh di semar rapi. Setelah itu apa? Berkhidmah Al-Quran pada bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Jadi kajian hadisnya itu selesai. Jadi penutupan itu bukan bid'ah, itu bukan. Ini bukan penutupan selamanya, tapi berhenti sejenak dalam rangka apa? Menggali apa? Menyambut bulan Ramadan. Kalau di pesantren, umumnya pesantren salaf, bukan salafi wahabi ya, salaf pesantren kuno model NU, itu di pesantren. Nah, mulai sekarang sudah kajian. Itu selama bulan Ramadan atau 10 hari sebelum Ramadan sudah mulai mengkhatamkan beberapa kitab sampai 20 kitab. Justru ngajinya tambah gencar. Kalau ngaji di pesantren Ramadan itu jam 8 pagi berhenti sampai jam 2 malam. Berhenti sholat ya, tarawih gitu. Ya memang begitu. Jadi beberapa kitab dikhatamkan. Kadang tafsir Jalalain selesai, Sahih Bukhari selesai. Itu bukan malah berhenti, malah pol-polan ngajinya. Beberapa kitab dikhatamkan. Itu tradisi di pesantren. Jadi nggak ada tawakufan, walaupun memang biasanya tanggal 15 Syaban itu acara khataman, walimah khatamiyah, yaitu acara penutupan. Tetapi setelah itu ada kajian lagi yang lebih lama lagi waktunya. Jadi jam 8 sampai jam 2 malam. Kalau di luar Ramadan itu di pesantren ketika saya ngaji Sahih Bukhari itu ngajinya habis subuh persis sampai jam 12 malam. Cobain aja ngaji segitu. Jadi saya tidur di pesantren itu cuma 2 jam paling, 2:30 sampai 4:30. Makan sekali. Kok sekali ya, nggak ada duit. Nih. Jadi biasanya di masyarakat kita ada semacam penutupan pengajian, itu bukan hal yang bid'ah, itu pernah dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Jadi berhenti sejenak dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, tapi diisi dengan ibadah. Imam Malik menyambut Ramadan dengan apa? Memperbanyak khatmul Quran. Jadi
kebiasaan Imam Malik seumur hidupnya itu tanggal 1 sampai 20 itu tiap hari khatmul Quran. 20 ke sono sampai lebaran siang 30 juz, malam 30 juz. Kalau Imam Syafi'i malam pertama Ramadan sudah 30 juz, siangnya 30 juz. Jadi siang dan malam itu khatmul Quran terus Imam Syafi'i. Sampai kapan? Sampai lebaran. Ya kalau lebarannya, kalau puasanya 30 hari berarti berapa kali khatam? 60 kali khatam. Itu kebiasaan Imam Syafi'i seumur hidupnya. Kok bisa? Ya bisa. Nggak usah Imam Syafi'i yang luar biasa. Saya sering cerita siapa? Mbah Fadl Senori, Tuban. Kebetulan saya pernah pesantren di tempat pesantren cucunya. Ternyata pesantren, tadinya saya nggak tahu kalau itu cucunya Mbah Fadl, ternyata beliau adalah cucunya. Saya pernah pesantren waktu lulus SD. Itu kebiasaan beliau ketika setelah mengkhatamkan hafal Quran 30 juz umur 9 tahun sampai beliau meninggal, wiridannya itu adalah malam 30 juz, siang 30 juz. Nggak peduli Ramadan atau bulan Syawal, seumur hidupnya. Padahal beliau juga ngajar santri. Beliau juga ngarang kitab, kitabnya bahasa Arab. Luar biasa bahasanya. Tidak pernah belajar di Mekah, tidak pernah belajar ke Arab, tetapi karangannya bahasa Arab. Ngajinya sama bapaknya, sama Syekh Hasyim Asy'ari doang. Mbah Fadl Senori, salah satu kebanggaan Mbah Maimun Zubair itu. Sangat dikagumi. Nggak pernah kemana-mana tapi hebat dalam penulisannya. Apakah dagang? Kadang dagang juga, dagang sepeda. Cerita anak cucunya itu dagang sepeda. Kalau laku tutup. Kalau kita laku nambah loh. Nah, buka cabang kalau Haji Woto mah. Kalau bilang nggak tutup, ganti dagang yang lain. Supaya apa? Tidak cinta kepada dunia. Nah kalau kita kan kemaruk, saya ini kemaruk duit. Laku di sini bawa cabang lagi. Nah ini dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Makanya ada ayat Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika, dan dengan hal tersebut falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Dan wa khairum mimma yajma'un, semua itu lebih bagus daripada yang mereka kumpulkan. Jadi kita bergembira menyambut bulan Ramadan itu ada ayatnya. Kalau dalam bahasa kitanya itu apa? Tarhib Ramadan ya. Tarhib Ramadan di mana-mana, ya kan? Itu bukan bid'ah, itu ada ayatnya. Hanya saja yang sering disampaikan kadang-kadang hadisnya yang bermasalah. Ayatnya nggak masalah, hadisnya. Man fariha bidukhil Ramadan khurima jasadu minan niron. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Ini hadisnya palsu. Bukan kata saya, kata ulama, termasuk kata Ki Haji Mustafa Yakub, ahli hadis Asia Tenggara. Dalam buku-bukunya itu menyampaikan seperti itu. Nah ini yang masalah. Tetapi ayat kita bergembira menyambut bulan Ramadan itu ada ayatnya. Jadi senang dengan datangnya bulan Ramadan itu ada perintah. Kul bifadli, katakanlah. Bahkan kita disuruh untuk bergembira. Nah ayat itu biasanya dipakai dalil Maulid Nabi juga. Gembira dengan lahirnya Rasulullah. Nah itu. Kita nggak usah ribut Maulid Nabi bid'ah atau enggak, udahlah. Yang Maulid Nabi yang kagak-kagak gitu aja. Gitu aja kok repot. Nah iya, ribut dulu. Nah ini kita harus bergembira. Maka kita sambut Ramadan dengan riang gembira, bukan stres. Waduh, saya punya mah ini gimana kalau Ramadan nanti? Nggak usah pusing-pusing. Kalau punya mah datang ke tempat saya terapi dulu. Nah, promosi lagi nih kata Jajoto. Iya, bisa diterapi. Jadi nggak usah pusing-pusing, justru kita sambut dengan gembira. Bila perlu kita pakai baju baru untuk ibadah pada bulan Ramadan, karena saking gembiranya. Karena di Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain.
Makanya banyak-banyak fadilah tentang keutamaan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa secara umum. Gitu loh. Jadi kita harus menyambut. Nah, kita sambut dengan apa sih? Pertama, kita harus melaksanakan puasa Ramadan. Ini harus karena memang puasa itu mempunyai keutamaan tersendiri. Di antaranya keutamanya adalah man shama yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard. Barang siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, puasa sehari doang, maka Allah menjadikan antara dirinya dan neraka khandaqan, parit. Nah, parit itu jaraknya langit dan bumi. Puasa sehari, bagaimana kalau sebulan? Tinggal ngitung aja. Dan ini berlaku bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kemis juga. Allah bikin parit penghalang antara dirinya dan neraka sebagaimana jarak langit dan bumi. Berapa juta kilometer. Makanya kita sambut Ramadan dengan gembira. Kenapa? Allah jauhkan kita dari api neraka. Makanya kita ini harus bergembira kedatangan bulan Ramadan. Karena memang pahalanya sehari saja itu Allah jauhkan kita dari api neraka sejauh langit bumi. Nah, kalau 30 hari ya kali itu. Artinya apa? Nggak mungkin orang yang puasa masuk neraka. Impossible. Orang mungkin. Nah, kalau ada orang puasa masuk neraka berarti masalah dia. Nah, gini kok kita nggak bergembira itu loh. Sehari saja. Itu loh. Allah bikin parit penghalang. Ya namanya parit gimana sih? Susah kita lewatin. Udah paritnya luasnya apa? Langit bumi. Namanya parit itu kan dalam. Ya dulu ada namanya Khandaq, kan perang Khandaq itu kan parit. Udah gak bisa masuk tuh waktu perang Khandaq itu. Madinah dikelilingi Khandaq parit. Nah, kita nanti begitu. Satu hari. Ini diantara keutamaan puasa. Ada lagi keutamaan puasa itu asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang kokoh yang melindungi kita dari neraka. Tuh. Jadi kita puasa itu dengan sendirinya kita punya benteng, punya tameng. Untuk apa? Melindungi kita dari api neraka. Ya gimana sih tameng kalau perang? Untuk melindungi dari senjata. Gimana sih benteng? Melindungi dari serangan musuh. Sama orang yang puasa, jaminannya nggak terkena api neraka. Siapapun dia. Makanya kalau nggak puasa rugi kita. Makanya Masya Allah luar biasa puasa itu, kenikmatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Nah, ini kita berbicara puasa. Dan di antara keutamaan puasa juga inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Di surga itu ada pintu yang namanya pintu ar-royan. Jadi ada pintu untuk masuk surga namanya ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna. Masuk ke dalamnya orang-orang yang puasa, khusus orang yang puasa. Yang nggak puasa nggak masuk. Itu loh. La yadkhulu minhu ahadu ghairihim. Fa idza dakhalu uhlika falam yadkhul minhu ahadun. Jadi tidak boleh selain orang yang puasa masuk. Dan ketika sudah masuk maka dikunci itu pintu. Pintu ar-royan artinya kesegaran. Kenapa? Orang yang puasa identik dengan haus. Saya nggak haus ya, kan saya karena kita ini kadang di rumah ber-AC. Coba tanya sama tukang ojek. Ya, sopir angkot.
kuli bangunan. Luar biasa. Pak Haji Woto mungkin nggak merasakan haus. Kenapa? Kantornya AC-nya. Dinginnya luar biasa, di rumahnya AC, di kamarnya AC, kamar mandi aja AC. Lah iya. Nah bagi orang-orang yang lain kan hausnya luar biasa, nggak minum. Maka Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada orang yang puasa. Masuknya itu lewat pintu Ar-Rayyan. Ketika masuk tidak merasakan haus selama-lamanya. Ar-Rayyan khusus untuk orang puasa. Karena surga itu kan ada pintu-pintu, ada pintu sodako, pintu sholat kan gitu. Nah kita ini masuk pintu mana ini? Ya pengennya semua pintu. Semua pintu bisa kita masukin ya. Ya ahli sodako iya, ahli sholat iya, ahli puasa iya, ahli perjuangan iya. Kalau semua itu kita miliki, pintu mana aja bisa kita masuki. Ini fadilah orang yang puasa, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka kita harus bergembira sekali. Di antara pahala puasa itu adalah di mana Allah mewafatkan kita dan Allah jamin kita masuk surga. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ini riwayat Imam Ahmad. Wa man shoma yauman, barang siapa yang puasa sehari saja, ibtigha'a wajhillah, dia itu semata-mata mencari ridho Allah. Puasa sehari semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah, bukan pengen dipuji orang. Khatamal biha, ternyata hidupnya itu terakhir puasa. Dia lagi puasa meninggal. Nah ini lagi puasa mati. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya misalnya Pak Haji Woto lagi puasa meninggal, surga. Ini bukan mendoakan cepat mati, bukan. Dia kan ini mendoakan apa? Husnul khatimah toh. Puasa mati, cakep. Dakhalal jannah ini dijamin oleh Rasulullah SAW, tapi syaratnya ibtigha'a wajhillah, semata-mata mencari ridha Allah. Nih, hidupnya diakhiri dengan puasa. Terakhir dia itu ketika dicabut nyawa sedang puasa, Allah jamin masuk surga. Masya Allah, kan enak tuh. Modal puasa gitu doang sih. Lagi puasa kita kan bukan puasa pati geni, atau puasa ngebleng, atau puasa ngerawat kan. Puasa kita sunnah sahur kan, ya kan. Kalau maghrib buru-buru buka puasa, beda dengan puasa yang macam-macam. Puasa pati geni, nggak boleh berbuka selama 7 hari. Puasa ngerawat, nah, kadang-kadang nggak boleh makan kecuali buah-buahan, atau makan tapi pakai mulut kayak kambing. Nggak ada. Puasa mendem di kubur. Kadang-kadang puasa walau pendem, puasa makan cuma yang dipendem-pendem, apa singkong, ubi, beras enggak, jagung enggak. Ini kan puasa yang aneh-aneh. Tapi dalam Islam puasa kita enteng. Cuma berapa ya? Sekitar 12 jam. Itu pun sunnah sahur. Ada puasa yang nggak boleh sahur, ada. Pernah nggak tat begitu puasa? Oh pernah dulu kerjaan saya. Puasa nggak buka, cari kesaktian. Ya nggak sakti. Ya aneh-aneh itu. Ini jangan diikutin itu. Kita puasa kita kan enteng. Ini luar biasa. Allah jamin kita husnul khotimah. Jadi diantara cara supaya kita husnul khatimah, dijamin masuk surga, kita tutup hidup kita dalam kondisi puasa. Kita tutup hidup kita di dunia dengan cara puasa. Senin puasa, mati, masuk surga. Enak. Jaminan husnul khatimah. Makanya kita itu harus senangan gitu. Fal yafrahu. Ya, kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan dengan puasa. Ini masalah puasa dulu.
Yang kedua, puasa itu nanti bisa memberi syafaat kepada kita. Asyam wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an dua-duanya nanti akan menolong hamba, menolong kita pada hari kiamat. Jadi ditolong, kenapa kok ditolong, disyafaati? Aturan masuk neraka. Syafaat itu adalah orang yang punya dosa gitu. Jadi pertolongan itu ketika kita memang punya dosa, aturan masuk neraka nggak jadi. Kita dapat syafaat dari Rasulullah, aturan masuk neraka nggak jadi. Kita dapat syafaat dari puasa, aturan kita masuk neraka dibela oleh puasa. Ya Allah, siang hari rela menahan haus, menahan lapar untuk saya, ya Allah. Hari ini kasih kesempatan saya untuk menolong dia. Datang Quran yang sering dibaca, sering dikhatamkan, ya Allah, malam hari menyempatkan dia membaca saya, ya Allah, berkali-kali khatam, ya Allah. Saat ini memang dia memang mau masuk neraka, tapi kasih kesempatan saya untuk memberi syafaat kepadanya. Dan kata Rasulullah apa? Syafaatnya dua-duanya diterima. Jadi orang yang puasa, ditolong puasa, masuk surga. Orang yang rajin baca Quran, aturan masuk neraka nggak jadi. Ditolong oleh Al-Quran, dibela. Nah kalau kita bacanya cuma kulhu, ya kulhu itu yang nolong kita. Kalau Yasin ya Yasin. Kalau 30 juz, wow, kokoh. Jadi nggak rela Quran yang kita baca itu kita masuk neraka. Syafaat. Makanya kalau kita ingin dapat syafaat puasa dan Quran, ya rajin puasa dan rajin baca Al-Quran. Ini klop. Kan enak itu, kuat itu. Udah gitu dapat syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Sering baca sholawat. Jangan sampai kita puasa ya males-malesan, baca Quran oga, sholawat juga enggak. Terus syafaat dari mana kita ini? Kumpul sama orang soleh juga gak mau, ngaji orang gelem, iya kan, taklim mau, syafaat kondi orang oleh, ngomong Jawa saya lagi, banyak orang Betawi sini, dia nggak dapat, makanya luar biasa, Masya Allah, kita itu kalau membayangkan hari kiamat itu kayak apa, semuanya menunduk, tidak ada yang pakai sandal, semuanya telanjang, tidak ada yang berkhitan. Ya firul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Anak lupa kepada orang tua, orang tua lupa kepada anak, istri lupa kepada suami, suami cuek sama istrinya, papasan juga negor kagak. Haji Woto kalau ketemu istrinya negor juga kagak, karenanya negor juga kagak, masing-masing menunduk semuanya. Ya firru itu lari, cuek. Murid nggak peduli dengan gurunya, gurunya nggak peduli dengan muridnya. Dan saat itu manusia sangat membutuhkan pertolongan. Kenapa? Tersiksa berdiri di maksar dengan keringat bercucuran, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang sedada, ada yang setelinga, ada yang tenggelam oleh keringat. Mau makan nggak ada makanan, haus nggak usah ditanya. Hisapan itu menunggu hisapan itu. Sampai akhirnya kan mereka ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh kan minta pertolongan, syafaat. Baru setelah datang kepada Rasulullah dapat syafaat. Nabi-nabi yang lain nggak bisa. Nabi saja nggak bisa. Kecuali setelah dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi potongan kayak kita. Maka butuh syafaat kita itu. Dan di antara syafaat adalah syafaat Rasulullah. Syafaat apa lagi? Syafaat Al-Quran. Syafaat apa lagi? Puasa. Itu nanti di mahsyar tuh. Ya kalau kita baca sholawat kagak, ogah-ogahan, baca Quran nggak mau, baca Iqra juga nggak mau, puasa ya gegar melulu. Nah syafaat dari mana ini?
Syafaat dari mana? Kita mulailah. Hidup ini sementara, kita bakal mati kok. Apalagi umur kita kan sudah nggak muda lagi nih. Anda yang sudah keluar dari dunia hitam loh, udah putih semua. Loh, kumis saya itu, perasaan saya itu baru lulus SMA kemarin, udah putih nih. Kadang-kadang merasa muda melulu kan. Haji Woto itu perasaan baru lulus SMP. Perasaan. Tapi kalau dipikir-pikir dulu, saya sudah mau 50. Kalau Allah ngasih umur 60, 10 tahun lagi saya hidup. Mending kalau sampai. Sekarang kalau kita nggak mumpung di dunia ibadah, rugi kita. Rugi. Maka kata Rasulullah, wa khudhiz zata kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah bekal yang sempurna sebanyak-banyaknya karena perjalanan begitu masih jauh. Emang jauh? Ya jauh. Kita nggak tahu berapa tahun lagi hidup di dunia. Di kuburan berapa tahun? Kita juga nggak tahu. Kan nunggu kiamat itu. Emang di kuburan mati begitu saja? Nggak hidup toh. Ada kenikmatan, ada siksaan. Mending kalau didoain anak punya anaknya soleh. Kalau enggak, sengsara seumur-umur. Belum nanti bangkit di mahsyar, berdirinya berapa puluh tahun kita juga nggak tahu. Menunggu hisaban. Nanti hisab. Nanti nunggu timbangan dulu kan. Setelah timbangan apa? Perjalanan. Entah berapa puluh tahun, entah berapa ratus tahun perjalanan apa? Untuk menuju surga. Jangan dikira namanya sirot itu kayak flyover gitu, jangan. Lama. Tergantung amal. Kalau kita langsung set, ketemu bidadari, ya udah gitu. Nah begitu. Iya, set itu. Jangan mampir di neraka, jangan, udah. Sedetik pun jangan, sedetik di sana itu lama. Sedetik di sana itu lama. Itu loh, Masya Allah. Lama. Maka kata Rasul, wa khudhiz zata kamilan fa innas safara ba'idun. Perjalanan masih lama, safar kita itu masih lama. Lama kemana sih? Menuju surga itu masih lama. Dan semakin hari semakin jauh kita dari dunia, semakin hari semakin dekat dengan akhirat. Iya dong. Itu. Makanya mumpung kesempatan. Karena kita juga nggak tahu apakah tahun depan kita ketemu Ramadan lagi, ya nggak tahu. Nggak ada jaminan. Tahun kemarin kan masih jamaah kita masih hidup kan. Ada yang meninggal toh? Iya. Makanya mumpung masih hidup. Apalagi bulan Ramadan kita benar-benar tuh. Makanya di samping puasa kita isi ibadah yang lain. Di antara apa? Ibadah kita qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, imanan karena iman, wa ihtisaban semata-mata mengharap ridha Allah, ikhlas, ghufir lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang lalu diampuni. Modal sholat raweh 15 menit ya lama dikit diprotes tuh imamnya. Salah satu di Tangerang saya sering isi di situ. Saya nggak mau sholat yang panjang-panjang. Belum lama kemarin ada ustadz dimarahin jamaahnya kenapa kelamaan. Maka saya kadang-kadang bilang pakai kulu sama ina atau ina udah jadi ya. Karena memang masyarakat kita untuk lama-lama belum siap. Ya nggak apa-apa, yang penting sholat raweh daripada kagak. Ya kalau kita nyontoh Temboro yang 30 juz kan semalaman. Temboro Magetan ini 30 juz. Nggak ada di dunia ini. Di Indonesia ini luar biasa Pak Jiwoto. Sholat tarawih dulu tak kira itu Ibadur Rahman Mesir itu tiap tahun 10 juz, itu tak kira sudah ranking 1. Ternyata di pojokan Jawa Timur sana itu ada pesantren yang pakai kapling sholat tarawihnya. Santrinya kan sekitar 30.000. Ada yang semalam 30 juz. Nih sampai lebaran. Ada yang 20 juz. 30 juz itu kongkong banyak, potongan kayak Haji Woto ini buahnya banget. Iya, aki-aki sampai lebaran ikut. Yang paling sedikit jamaahnya itu yang 1 juz. Nah, ini 1 juz ini kurang peminat. Mungkin malu kali.
kurang punya muka gitu. Kalau ikut sholat tarawih 1 juz berarti muka tembok gitu. Lah kita 1 halaman doang ya daripada kagak, kata Jiwoto. Ya saya tetap sah, tetap masuk walaupun sholat tarawih kita 15 menit tetap masuk dalam man qoma ramadhana iman wahtisaban. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan itu masuk itu walaupun sebentar. Itu sudah masuk. Cuma tingkatannya nomor berapa gitu. Masuk. Karena memang masyarakat kita itu belum bisa untuk diajak lama-lama. Ya nggak apa-apa asal sah aja lah gitu loh. Saudara-saudaraku semuanya, tapi sunnahnya kita berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu salatul kulli lailah. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan bersama imam sampai selesai. Terserah imamnya mau 11 rakaat dengan witirnya ya nggak apa-apa. Atau yang 20 rakaat. Makanya kita itu mbok yo yang bijak. Ikuti imam, imamnya berapa? Kalau imamnya model 8 dan 11 ikutin, berarti sudah selesai. Kalau imamnya 20 dan 3 ya ikutin. Ini bahasa kata yang sharifah, saya imam selesai. Jadi tergantung imam, jangan bikin acara sendiri. Kadang-kadang yang 8 yang masuk 20 mundur. Separuh. Ini kurang bijak ini. Kok begitu? Kalau kita ngikuti Masjidil Haram, di sana pernah sampai lebaran kan saya itu 31 dengan witirnya Jiwoto. 31 rakaat. Enggak ada yang mundur itu. Di Madinah 43. Kok tahu? Ya saya pernah di sana. Loh, coba itu 43. Ayo di sini sekali-kali. Banjar. 43. Jiwoto. Contoh Madinah 43 siap aja. Kelar besok nggak ada orang. Tapi kan tergantung imamnya. Nanti misalnya jadi imam, nanti 43 ya gitu. Ngikutin saya. Nggak boleh itu mundur. Ini jangan suka mundur ya. Kalau yang 11 itu kompakin aja. Tapi biasanya 11 toh. Bagaimana kalau sekali-kali 43? Ya nggak apa-apa. Tapi ya makmumnya jangan mundur. Kan bahasa hadisnya kata yang sharifah sampai selesai. Memang begitu sunnahnya. Kadang-kadang ya, kadang kita kaku kok dalam fikih itu kadang kaku ini, mohon maaf. Saya sendiri itu termasuk yang sering diundang untuk, nggak pernah saya diundang itu sampai rakaatnya 23 itu nggak pernah. Tetapi ketika kita sudah masuk jadi makmum, kok imamnya 23, ya ikutin sampai 23. Nggak ada masalah. Di Madinah 43 ada ulama yang protes nggak ada. Nggak ada yang protes. Siapa yang protes? Dari dulu 43. Kalau nggak percaya cobain ke sana. Saya pernah di sana 43. Witir terakhir jam 3:30. Kunutnya lama. Loh kok saya kunut witir pernah di bekot itu loh. Di salah satu masjid Tangerang saya di bekot gara-gara kunut witir. Loh aneh tuh. Kunut witir Ramadan pada sunnah. Berapa masjid yang membekot saya itu? Gara-gara kunut witir. Ini nggak ngerti fikih, nggak ngerti hadis. Nanya dulu kagak. Ini acunya gini. Makanya kita itu ikuti imam. Jangan bikin acara sendiri. Imamnya kunut. Kunut witir Ramadan itu sunnah kok. Imamnya enggak kunut, ya kita jangan kunut. Ini kacau, kadang-kadang memaksakan diri. Imamnya enggak kunut, dia ini kacau, ini nggak ngerti aturan main. Ikutin imam. Imamnya witirnya 3 langsung, ikutin, jangan bikin acara sendiri. Imamnya 2 salam kemudian 1, ikutin. Mau itu memang sudah ada riwayatnya, nggak usah diperdebatkan. Udah dibahas oleh para ulama itu. Yang 3 boleh 2 rakaat salam, terus 1 boleh langsung. Ya gimana imamnya? Asal jangan witir 4 rakaat aja. Itu duhur namanya atau isya. Ini kita harus bijak nih. Sampai mana tadi ngomong qiyamul lail itu usahakan, walaupun memang secara kualitas
Sholat tarawih kita sebentar, tapi tetap harapan kita tetap masuk dalam hadis tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apalagi kita berjamaah selesai sampai jam 8, apa? Kutiba lahu salatu kulli lailah. Allah tulis, Allah catat kayak sholat semalam suntuk asal berhentinya bersama imam. Kecuali darurat ya, udah sakit perut mules banget, lain lagi ceritanya ya. Ini kan hadis ini. Kita bicara fikih di sini. Karena banyak masjid-masjid yang seperti itu. Kadang-kadang yang 8 kita masuk ke 8 karena biasa 23, akhirnya kita nambahin sendiri gitu. Enggak, udah selesai gitu, ikutin imam. Emang kita berjamaah, namanya berjamaah ada pemimpinnya. Supaya ya kelihatan kompak rukun, dan memang harus begitu. Makanya para ulama ketika dalam perbedaan gitu ya ikutin yang ada, toh nggak ada masalah. Ini waktunya masih banyak, ini masih banyak, ini baru qiyamul lail loh. Qiyamul lail kita fullkan qiyamul lail. Nah, kok dinamakan salat tarawih? Yang sering saya bahas, salat tarawih itu nama lain daripada qiyamul lail bulan Ramadan. Jadi qiyamul lail bulan Ramadan itu salat tarawih. Kenapa qiyamul lail bulan lain nggak dinamakan salat tarawih? Ada sejarahnya. Setelah masa sahabat para tabi'in, qiyamul lail itu kan berjamaah. Tadi zaman Rasulullah kan cuma berapa kali itu? Itu dijamaahkan, lama berdirinya. Ada yang pakai tongkat sampai berdiri itu, saking lamanya. Sehingga setelah salam nggak langsung berdiri. Maka di Indonesia disiasatin supaya masuk tarawih pakai sholawatan. Ya kan? Pakai apa itu ya itu. Ya. Jadi lama berdiri, nggak langsung berdiri, minum dulu, selonjoran dulu. Dan itu kebiasaan terus menerus begitu. Semenjak itu qiyamul lail bulan Ramadan dinamakan sholatut tarawih, sholat yang pakai istirahat, sholat yang santai, nggak ngebut. Itu sejarah sholat tarawih. Ya tarawih qiyamul lail itu sama aja. Ada nggak ada sholat tarawih? Man sholat tarawih, nggak ada. Yang palsu aja nggak ada, apalagi yang sahih. Man koma bahasanya. Di sholat tarawih itu begitu. Maka kita juga santai kan, walaupun kita biasanya kan saudara kita itu al-hakum terakhir tabat kan, sama gulhu terus gitu ya, tapi santai karena diselingi dengan apa itu sholawat gitu. Santai tadi namanya juga. Iya aja gitu aja, daripada kagak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan ya, kayaknya sudah siangan dikit wajar ya. Silakan monggo ya, santai aja kita ngaji penutupan. Ya, alhamdulillah ini adalah sesi khusus menjelang memasuki bulan Ramadan, dan juga nanti insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita selesai kajian kita luangkan waktu sejenak untuk saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak dulu ya, silakan Bapak. Monggo. Ya, monggo Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puasa ini dimintakan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad 24 kali sebelumnya Rasulullah, maka ada puasa. Yang pertama itu adalah kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Karena Allah sendiri sudah membalasnya. Nah ini istimewa sekali puasa itu. Di samping rukun Islam atau ibadah yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan, kutiba itu ditetapkan sebagaimana kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian berperang. Jadi zaman Nabi dulu juga puasa. Hanya puasanya model kayak apa wallahu a'lam. Kalau Nabi Daud puasanya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang
Nabi Daud ibarat jadi wajib, kita jadi sunnah. Puasa, sehari puasa, sehari tidak. Kita jadi sunnah. Wallahualam, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat sebelum kita juga berpuasa, cuma modelnya yang berbeda. Sebagaimana umat dulu sholat, cuma modelnya wallahu a'lam. Kita juga nggak tahu. Tidak ada penjelasan yang rinci masalah itu. Terus yang kedua, kenapa Allah mewajibkan puasa? Dan Allah yang wa ana, dan saya yang membalasnya, kan gitu. Jadi khusus puasa. Karena puasa itu, di antara puasa adalah melatih kesabaran. Orang puasa kan harus sabar. Ada yang mencaci maki, katakan anak shaimun. Dan puasa itu melatih apa? Kejujuran. Misalnya kita berdua nih, lagi puasa nggak tahu kan orang lain, atau kita lagi buka juga nggak tahu kan? Kejujuran. Kalau sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Zakat kelihatan. Puasa kelihatan lemesnya doang. Kan bisa tadi wudu nyuri air. Kayak saya waktu kecil. Waktu saya kecil ya begitu. Ya dijedeng itu kolam ya, udah haus banget kan? Udah puasa. Padahal mah lagi habis minum. Dulu waktu kecil itu belum balik begitu. Lah itu. Karena puasa itu rahasia. Haji nggak usah ditanya, sebelum berangkat sudah kenduri duluan kan. Kalau puasa nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Rahasia. Maka karena rahasia itu Allah yang membalas sendiri. Udah tenang urusan saya. Kalau yang lain digandakan 10 kali lipat, puasa lebih dari itu. Kenapa? Melatih kejujuran. Dan samar puasa itu. Kalau zikir, ketahuan nggak zikir? Subhanallah. Tahuan puasa? Ya nggak tahu. Saya puasa kan bisa aja bohong. Biasa aja pura-pura lemas. Ya pengalaman kita waktu kecil lah kan begitu. Kan suka nyuri-nyuri kan. Ya namanya anak kecil. Iya kan nggak tahu, orang tua kita nggak tahu kita lagi buka, padahal puasa ikut buka, padahal tadi sudah ngirup air di masjid. Nah ini makanya Allah yang membalas. Dan puasa itu memang luar biasa. Hikmahnya itu banyak banget. Diantaranya apa? Dari segi kesehatan. Itu puasa itu menyehatkan. Insya Allah kita dengan puasa kita sehat. Dan memang beda. Saya pribadi itu, ini mohon maaf, waktu di pesantren itu boleh dibilang tiap hari puasa. Tiap hari selama 14 tahun. Selama 14 tahun saya itu puasa tiap hari, buka-buka, lebaran sama hari tasyrik. Kadang suka lupa itu hari tasyrik puasa. Lah iya ini hari tasyrik gitu. Ya. Kalau sekarang saya selang-seling karena punya istri, kasihan anak orang. Paham dah. Dan godaan berat bagi saya bukan makanan. Kalau puasa itu apa? Dicolek istri doang. Nah ini makanya, dan ternyata itu beda. Saya rasakan ketika saya puasa dan tidak, itu beda. Ketika saya puasa itu fresh banget pikiran, enak aja gitu, tenang pikiran, enak, badan juga ringan. Tapi ketika nggak puasa ya beda gitu. Jadi secara pribadi saya itu kalau nggak puasa tersiksa, bukan karena hebat, kebiasaan. Kenapa dulu Ustadz kok puasa? Nggak punya duit. Di pesantren nggak punya duit, makan sehari sekali saya itu, biasanya saya maghrib doang. Jadi kalau sahur nggak sahur biasanya saya itu. Kok nggak sahur? Nggak ada duit. Selama 14 tahun kayak saya itu. Tahun 94, Agustus 94 sampai akhir 2008 sekitar itu. Setelah nikah itu saya berhenti tiap hari puasa. Sekarang mau tiap hari puasa, istri katanya puasa melulu katanya. Ya paham dah. Begitu. Ya sebenarnya saya itu pengennya tiap hari puasa juga. Boleh nggak? Ya boleh, sahabat ada yang begitu. Ya ini masalah. Jadi puasa itu luar biasa. Hikmahnya apa? Kesehatan, dari sisi kesehatan. Termasuk apa? Kejujuran, kesabaran. Itu di situ, di puasa itu. Begitu.
Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah niat puasa. Jadi kalau kita manusia kan nggak selamanya sadar gitu ya. Jadi niat puasa itu puasa Ramadan lupa niat gitu loh. Tetapi pas begitu kita ingat baru niat siangnya. Itu bagaimana? Kemudian satu lagi, kalau kita tarawih di musola ini kan setelah 1 rakaat ada Bilal yang baca sholawat. Kemudian kita sholat di rumah sama keluarga, itu kan kita nggak pakai sholawat itu, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya? Kemudian satu lagi, setelah kita sholat tarawih di musola ini, apa tidak kita diikhtiar sholat tahajud di rumah? Bagaimana? Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menginapkan niat, maka tidak sah puasanya. Ini kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, di antara Imam Asy-Syafi'i, jadi tiap malam wajib untuk niat puasa Ramadan. Khusus Ramadan dulu. Itu Ramadan wajib tiap malam. Tapi mazhab yang lain boleh. Jadi niat pokoknya sebulan penuh. Tapi niatnya pada malam hari. Itu memang ada mazhabnya. Mazhab Imam Malik itu sebulan penuh. Nggak apa-apa. Tetapi bagusnya kita tiap malam supaya nggak lupa. Makanya kan kalau kita berjamaah kan ada panduannya. Nah, hikmahnya di situ. Itu bukan bid'ah, supaya kita nggak lupa. Itu ntar bid'ah lagi. Itu supaya kita nggak lupa, ya kan? Makanya kecuali puasa sunnah boleh di siang hari, asal sebelumnya belum makan nasi uduk. Jangan habis masakan nasi uduk pengen puasa. Pinter kodek kata orang Sunda mah. Itu. Jadi untuk puasa Ramadan ini wajib tiap malam, ada mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain boleh. Itu niatnya itu untuk sekali, untuk 1 bulan penuh. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang kita jaga-jaga gitu, akhirnya belok mazhab yang lain, lo lupa. Ini memang ada khilafiyah di kalangan ulama. Yang kedua tadi apa tuh Pak? Sholawat ya. Bagaimana sholat di rumah? Sholawat itu di tengah-tengah itu enggak sunnah, itu tradisi saja. Nah, di antara alasan kenapa kok ada menyebut Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, sebenarnya itu adalah untuk manas-manasi orang Syiah dulu itu. Syiah kenapa? Orang Syiah kan luar biasa, dari dulu sudah ada. Maka supaya orang Syiah itu kepanasan, kan ketika mendengar Abu Bakar kan marah orang Syiah. Ya, itu sering dipakai Al-Khalifatul Ula itu. Ya, tapi ya jangan dikatakan sesat gitu loh. Itu mah boleh enggak? Itu sudah dibahas oleh para ulama dari dulu itu. Karena itu tentunya sudah dulu. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi bukan wajib. Sunnah juga saya enggak mengatakan enggak sunnah. Sunnah juga kagak ibaratnya. Karena itu di luar sholat ya. Kecuali di dalam sholat Al-Khalifatul Ula, itu bid'ah itu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hadapi dengan lapang dada lah. Karena memang tujuannya ternyata adalah untuk manas-manasin si Airah zaman Wali Songo itu sudah ada. Karena memang si akan datang untuk nah, si itu benci dengan Abu Bakar, Umar, ya kan? Dengan Utsman kan benci. Maka disebutkan itu dalam sholat supaya panas mereka itu, supaya mereka itu tahu bahwa kita itu Sunni, gitu loh. Ya, jadi kalau di rumah ya nggak baca itu juga nggak apa-apa. Yang kedua boleh nggak? Yang ketiga boleh nggak kita setelah sholat tarawih tahajud? Ya sah-sah saja. Karena memang sebenarnya kalau kita ngikuti mana itu Madinah 43. Loh kok witir? Ya witir nggak apa-apa, witir duluan. Nggak jadi masalah. Kok ada? Loh Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu witirnya setelah sholat Isya. Malamnya baru tahajud. Kok begitu? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Asal jangan 2 kali witirnya. Setelah witir lagi di rumah, itu ya masalah. La witrani fil laila, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, itu nggak apa-apa. Kalau tahajud boleh-boleh saja. Loh kita baru sholat berapa rakaat di sini? 8 toh? 8 kok kalau ngikuti Madinah kan berapa? 40 toh?
Masih jauh. Masih jauh kita. Ngikut Masjidil Haram masih jauh juga. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi salat tarawih itu tahajud itu juga, qiyamul lail itu. Jadi qiyamul lail dan salat tarawih ya itu juga, nama lain doang. Kayak Ustaz Nur Alam sama Ustaz Jambrong, ya dia juga. Iya kan? Ke rumah mana Ustaz Nur Alam? Mana Ustaz Jambrong? Sama-sama. Itu juga. Jadi nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu setelah di sini witir, di rumah witir lagi, itu yang nggak boleh. Dilarang, haram hukumnya walaupun sholat. Kenapa larangan untuk witir? Seperti itu. Kalau sudah witir selesai. Kalau ketika kita satu witir, 1 rakaat doang udah selesai. Ada nggak sahabat yang cuma witirnya 1 rakaat? Ada, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau witir 1 rakaat doang. Boleh nggak di sini 1 rakaat? Boleh, nggak ada masalah. 11 juga boleh. Tapi umumnya berapa? 3 pun boleh, 3 langsung atau 2 salam kemudian 1, itu pun nggak ada masalah. Itu sudah dibahas oleh para ulama, dua-duanya benar. Yang nggak benar ya nggak sholat witir. Nah itu, jadi jangan ribut, langsung 3, 2, itu mah diperdebatkan lagi. Udah dari dulu dibahas oleh para ulama. Baik, ada lagi mungkin ibu-ibu kali mau curhat. Cek ya, semoga cekcok gitu, cekcok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau ini bertanya, Ya. apabila ada seseorang yang memiliki hutang puasa, kemudian dia berkewajiban untuk mengqadha. Namun pada tahun itu dia tidak hendak mengqadha semua hutang puasanya. Berarti kan nanti dia melewati Ramadan. Bagaimana cara dia mengqadha hutang puasanya di tahun lalu yang belum dia selesaikan? Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebagian anak-anak ABG ini nggak tahu juga. Karena saya punya murid anak-anak ABG SMP SMA itu, saya ingatkan siapa yang masih punya hutang puasa kemarin. Ternyata belum dibayar ini. Saya nggak tahu, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nggak tahu berapa jumlahnya. Nah ini kacau. Ini terjadi sama murid-murid saya sendiri ya. Akhirnya saya jelaskan. Nah itu mungkin kesalahan saya tidak menjelaskan. Ya diingat-ingat berapa. Nah pertanyaannya adalah, ini dibahas dalam madzhab Syafi'i ya. Bagaimana kalau memang tahun ini kita ini belum qadha, keburu Ramadan tiba. Bagaimana setelah Ramadan tahun ini baru qadha untuk tahun kemarin? Maka ini tetap wajib qadha, cuma plus denda setahun 1 mud. Ya boleh dibilang jadi 1 hari itu dapat denda untuk setahun 1 mud. Itu bahkan ada yang mengatakan 1 sok gitu. Oke kita ambil 1 mud ya 1 liter lah ibaratnya, 1 beras. Kalau 2 tahun ya 2 mud. Kalau 10 tahun 1 hari kena 10 mud atau 10 liter kalau digampangin hitungannya. Nah kalau 30 hari atau 10 hari ya kalikan aja. Ini dalam madzhab Syafi'i ada dendanya. Kenapa didenda? Keteledoran dia. Ini. Walaupun dalam madzhab yang lain enggak, tapi dalam madzhab Syafi'i itu ada denda karena keteledoran. Maka kita itu yaitu kadang-kadang ada halangan, ya namanya manusia. Maka yang kita punya qadha itu ya diingat-ingat kita punya utang berapa tahun kan gitu. Nah tahun berapa itu dihitung, nanti didenda 1 hari. Kalau 10 tahun yang lalu tinggal ngalikan aja, 1 hari berarti 10. Nah kalau 10 hari kalikan aja berasnya, kasihkan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Seperti itu. Makanan pokok ya, bentuknya makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Ya beras, jangan ubi. Seperti itu. Jangan begitu caranya. Tapi mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang punya utang, amin. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, insya Allah. Baik. Baik.
Terima kasih.